Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Nurwana. Di sini saya sebagai konselor. Di sini tujuan saya untuk membantu Bapak untuk mengatasi masalah gizi yang sedang Bapak alami begitu. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, keluhannya apa? Keluhannya untuk saat ini diabetes. Sering ngalamin apa? Sering ngalamin pusing. Kalau lambat makan, lemes, gemeter. Sama kembung kali ya. Karena ada mah juga. Terus apa ya, mungkin sering buang air kecil nggak? Kalau buang air kecil untuk saat ini udah agak menurun ya, karena saya juga minum obat juga rutin. Kalau untuk buang air kecil kayaknya standar aja. Kalau sering haus nggak? Haus dulu ya, kalau sekarang nggak standar. Karena ada 2 obat yang saya makan setiap hari, jadi udah menurun. Tapi memang turunnya berapa atau harus turun berapa sampai berapa gulanya, saya juga memang mungkin harus diperiksa kali ya untuk darahnya itu kali ya, apa sih namanya, apa ya kalau bahasa kedokteran ya, gula darahnya itu mungkin berapa normalnya. Nah itu saya untuk saat ini sangat perlu buat memeriksa darah itu yang bisa pakai sendiri gitu. Jadi tidak harus jadi tidak harus ke dokter, dan saya bisa periksa sendiri, bisa jadi nanti mungkin bisa ngatur pola makan ya. Karena kalau tidak minum gula pun atau makan gula atau mungkin gula yang dari makanan atau dari kue-kuean itu kan untuk badan sendiri ini juga merasa lemas. Karena bawaannya jadi ngantuk gitu kan. Nah untuk saat ini saya pribadi juga sama sekali tidak mau tidur siang karena kan memang tidak bagus. Nah saya kalau tidur itu mungkin sehari semalam cukup 8 jam, karena saya juga siang saya nggak pernah tidur, habis obat susu juga saya nggak pernah tidur lagi. Susah tidur? Bukan susah, kepingin tidur, tapi memang peraturan kan kalau misalnya dengar-dengar untuk orang diabetes itu jangan kebanyakan tidur. Dan memang bawaannya ngantuk kalau diikutin tidur ya, memang maunya tidur terus gitu kan. Mungkin ya faktor dari gula itu gitu kan. Tapi kalau untuk luka, emang saya nggak punya sih luka. Nggak punya luka. Karena ya mungkin karena gue diabetesnya bukan diabetes yang basah kali ya, kering. Gitu. Ya, kalau kembung ya memang masalah lambung dari dulu juga udah ada. Boleh tahu pola makan Bapak seperti apa di rumah? Kalau pola makan kayaknya standar aja, cuman ya memang kita tidak ngikutin peraturan dokter. Ya apa yang saya mau ya situ saya makan gitu kan. Gitu. Karena kayak kebiasaan makan di rumah, makan di rumah kenapa? Kalau misalnya kayak kebiasaan makan di rumah, misalnya nggak bisa nih makan kalau nggak ada kerupuk, atau nggak bisa nih makan kalau nggak pakai kecap atau nggak pakai ayam gitu. Ya pokoknya sih intinya kalau makanan saya memang kalau masak pun memang harus agak manis ya. Manis. Terus? Ya mungkin saya memang kalau makan yang lain harus ada manisnya, kecap itu harus ada gitu kan. Kecap. Sering makan buah? Kalau buah sih sering, cuman sayur juga sering. Setiap hari sih sebenarnya itu juga dimakan tuh, kayak buah, kayak sayur. Banyak gak? Cuman untuk komposisinya kali ya, kadang-kadang kita kan makan buah ini apa yang ada, apa yang saya mau dibeli ya dimakan gitu kan. Jadi nggak harus ngikutin komposisinya, fleksibel. Jadi mungkin takarannya sekian, itu yang awam buat kita itu seperti itu. Buah ya ada pisang aja. Ya 3 ya dimakan semua gitu kan. Ya misalnya kalau jeruk pun ya seperti begitu. Jadi ya mungkin untuk makan kita nggak ada peraturannya kali ya. Makan seperti orang awam ya. Makan seperti orang, ada apa adanya kali ya. Ada ininya dimakan, nggak ada ya udah itu diam. Tapi paling sering makan apa? Paling favorit mungkin?
Favorit sih kalau saya makanan sih nggak ada. Nggak ada favorit. Karena semua juga doyan. Oh, semua doyan. Ya kalau favorit ya makanan saya paling pempek. Pempek. Yang penting makanan itu ya ada manis ada pedas, semua juga suka itu aja. Kemarin waktu sakit, beberapa ini ada penurunan berat badan nggak? Kalau penurunan berat badan selama diabetes ini ada. Dulu waktu masih saya sehat, itu 96, 95, 96, 97 itu aja naik turun. Terus sekarang turun 85, 83. Itu turun dalam berapa bulan? Ingat nggak? Ya mungkin udah dalam jangka setahunan. 1 tahun. Nah sekarang itu dari 96 itu 1 tahun turun ke 8 kilo. 8 kurang lebih itu sampai berapa? 12 kilo ya? Iya. 12 kiloan. Ya kurang lebih setahun lah. Karena kan diabetes ini menurut saya baru setahun ini ketahuannya. Kurang lebih setahun. Iya. Memang, ya saya jelaskan dulu ya Pak. Kenapa Papa bisa ngalamin gampang ngantuk, terus tuh kalau misalnya lapar tuh suka gemeter gitu ya. Jadi gini, saya jelaskan lewat video. Di sini saya tunjukin ada video. Kenapa sih Papa tuh bisa terkena diabetes? Apa nggak bisa? Nah, ini dia. Pada saat kita makan, ini Bapak tuh didiagnosis tuh diabetes tipe 2. Sebenarnya bukan diabetes basah sama kering, tapi diabetes ada yang diabetes tentang nih. Di sini saya jelaskan pakai media leaflet. Nah, di sini tuh ada DM tipe 1, diabetes tipe 1. Nah, tipe 1 ini itu sampai berapa tipe emang? DM tuh ada 2 tipe, cuman ada DM juga kalau misalnya orang hamil. Nah ada juga tuh dia cuma DM tuh pada saat hamil. Nah kalau ini ada DM tipe 1. Nah DM tipe 1 itu nih dijelaskan di sini nih. Pada saat kita makan nih, kita makan nih, gula darah kita naik. Kalau kita makan kan makanan masuk ke dalam, masuk nih. Kok langsung di sini? Ya benar, makanan masuk. Terus dicerna nih di lambung. Pas dicerna di lambung, makanan itu dipecah jadi zat gizi, ada protein, lemak, karbohidrat. Nah, di si karbohidrat ini dipecah lagi menjadi gula. Nah, sudah dipecah menjadi gula, masuklah dia kan ke usus, diseraplah sama usus. Nah, pada saat normal gula ini dibantu masuk ke dalam sel atau dibantu terserap itu sama insulin namanya. Nah, insulin ini yang membantu ini diproduksi sama pankreas. Kita kan dalam hati kan di bawah itu kan ada namanya pankreas. Nah, dia memproduksi insulin. Nah, insulin ini alat transportasinya si gula supaya masuk ke dalam sel. Nah, nih kan insulin masuk nih sama darah. Nah, kalau misalnya insulinnya bekerja dengan baik, nah dia membantu si gula ini masuk ke dalam sel, terseraplah dia menjadi nutrisi, seperti itu. Namun, kalau misalnya kita mengalami DM, nah DM tipe 1, kalau DM tipe 1 itu dia si pankreasnya ini rusak. Dia atau dia punya penyakit autoimun namanya. Nah, kalau dia autoimun, si pankreasnya ini rusak, dia tidak bisa memproduksi insulin. Otomatis si gula ini nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa terserap sama tubuh. Nah, kalau DM yang Bapak alami itu DM tipe 2 namanya. Nah, dia produksi insulin, cuman ada 2. Insulinnya tidak sensitif gitu, tidak peka dia. Jadi nggak bisa membuka, cuma bisa membuka satu aja. Jadi nggak bisa berproduksi dengan baik. Sama dia yang memang tidak bisa memproduksi insulin sama sekali, seperti itu. Jadi dia masuk aja tapi nggak bisa, si insulinnya nggak ada nih, jadi nggak bisa masuk nih dia. Nah kayak gitu, jadi si gula ini nggak bisa terserap. Makanya pada saat gula tuh nggak bisa terserap, kan gula itu sebagai sumber energi. Kalau misalnya gula itu tidak terserap sama tubuh, otomatis gulanya nggak kepake, nggak bisa jadi energi. Karena tadi insulinnya kurang, insulinnya rusak gitu kan, jadi nggak bisa terserap, nggak bisa jadi energi. Makanya si insulin ini tuh makanya kita tuh jadi gampang capek. Kenapa? Orang gulanya nggak jadi energi,
Iya kan, gampang capek, kita gampang ngantuk, dikit-dikit pengen makan. Iyalah kan, kan kita butuh energi ya, karena gulanya nggak kepake, energi kita nggak punya, jadi maunya makan terus, haus terus, dikit-dikit kencing, baru gulanya tuh masuk ke dalam darah, jadi kita karena nggak keserap tubuh, jadi dia ada dalam darah terus. Kalau misalnya tinggi di dalam darah, itu bisa merusak organ tubuh. Jadi kayak mata kita butuh nutrisi, tangan kita organ tubuh kita butuh nutrisi, tapi karena nutrisinya tadi tidak terserap karena kurangnya insulin, makanya itulah banyaknya komplikasi seperti ada yang namanya nefropatik diabetik, ada di sini nih. Nih, retinopati bisa ke mata. Nih mata butuh energi, butuh gula, tapi karena nggak bisa, jadilah dia kalau nggak ke mata dia ke ginjal, kalau nggak ke ginjal dia ke jantung, kalau nggak ke saraf. Makanya adalah gejala-gejalanya dia tuh, apalagi salah satunya luka sulit sembuh. Kalau misalnya biasanya orang DM itu lukanya sulit sembuh, kenapa? Dia tidak bisa meregenerasi sel, karena tadi selnya yang dibutuhkan sama tubuh tuh nggak dia dapat, makanya itulah dia jadi tubuh kita tuh jadi sukar sembuh gitu kalau misalnya ada luka. Makanya tadi ini kan tadi yang sudah saya jelaskan kan, dia autoimun. Pertama, si DM tipe 1 nih, dia autoimun, dia punya penyakit autoimun yang akhirnya dia merusak si sel beta pankreas tadi, si pankreas yang memproduksi insulin tadi kan. Nah, kalau produksi insulin menurun, glukosa darah tidak bisa masuk ke sel yang tadi, akhirnya dia gula darahnya meningkat. Tapi memang gula darahnya meningkat, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh, nggak bisa dipakai, akhirnya kebuang. Makanya dia ada yang namanya kencing manis, kencing manis gitu kan, karena gulanya nggak kepake sama tubuh, nggak diserap sama tubuh. Nah, kemudian yang DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 itu sel yang tadi resisten insulin namanya. Dia ada insulinnya ada, tapi nggak peka dia, akhirnya nggak kebuka pintunya sel itu. Nah, akhirnya dia tidak bisa bekerja pada sel, glukosa darah itu tidak bisa masuk ke sel, akhirnya dia lah hiperglikemia. Bedanya cuma itu DM tipe 1. Kalau yang DM kehamilan itu cuma DM yang terjadi pada saat hamil, tapi kalau udah nggak hamil dia udah nggak DM lagi. Biasanya gula darahnya tinggi kalau misalnya saat hamil, itu namanya DM gestasional. Nah, kalau Bapak pernah ngalamin gejala yang sering buang air kecil, terus cepat lapar, cepat haus, itulah gara-gara itulah dia yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian gejalanya apa? Biasanya tiba-tiba perubahan berat badan. Ya, Bapak tadi perubahan berat badan 1 tahun ya, turun berapa 12 kilo. Terus tuh sering kesemutan, atau enggak penglihatannya kabur, atau bisa ke mata. Pokoknya tuh dia bisa ngerusak organ tubuh apa aja, tergantung yang dibutuhkan sama tubuh. Ibarat kata kalau misalnya kita makan nih, tubuh kita tuh sudah punya nih gelas. Tubuh kita tuh sudah punya tempatnya masing-masing, sudah punya kebutuhannya. Ketika kita mengkonsumsi secara berlebihan, apa yang terjadi? Kalau misalnya gelas kita isi nih, udah penuh tapi tetap diisi, tumpah. Nah, seperti itulah dia. Kita memang punya cadangan tubuh, tapi ketika cadangan tubuh itu sudah penuh, kebutuhan kita sudah penuh, nah makanya itulah yang bisa merusak kesehatan kita kayak gitu. Jadi makanya kita harus menjaga makanan. Kenapa kita nggak boleh makan yang berlebihan seperti itu. Terus mungkin cara mengatasinya kali ya. Cara mengatasinya mungkin kalau misalnya dari makanan atau dari makanan atau dari buah-buahan atau dari apa aja, apa sih yang bisa membuat saya pribadi normal kembali seperti semula gitu kan. Karena untuk saat ini kan saya pribadi kalau udah lelah gitu kan, kita berobat, minum obat aja udah sekarang berjalan hampir kurang lebih 6 atau 7 bulan. Tapi dalam keadaannya masih dalam posisi biasa-biasa aja gitu, belum bisa kembali seperti normal lagi. Iya. Apakah ada trik-trik tertentu nggak yang bisa kembali lagi seperti semula? Gitu.
DM ini bisa dikendalikan. Maksud dikendalikan ini, yang penting kita ngikutin anjuran seperti minum obat secara teratur, mengurangi konsumsi makan makanan yang manis. Kan kita udah punya tuh kayak dalam satu hari kita cuma boleh mengkonsumsi maksimal 5 sendok makan minyak, 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, kayak gitu. Kenapa? Ketika kita melebihi batas, akan ada penyakit yang menyerta sama kita. Seperti itu. Misalnya nih Bapak suka makan yang asin-asin, setiap hari selalu nyemil. Nah, akhirnya kalau makanan yang asin tuh kayak cemilan yang kerupuk-kerupuk itu kan, biasanya tinggi natrium. Natrium itu yang dari garam itu loh. Kalau itu tinggi, kita bisa jadi apa? Hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau misalnya kita suka makan makanan yang berlemak, misalnya suka sayur yang padang yang minyaknya banyak, atau makan gorengan, nah itu apa yang bisa terjadi? Kolesterol. Caranya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Misalnya ya Bapak mau makan, Bapak suka makan empek-empek misalnya, ya udah deh, hari ini makan empek gitu kan, empek-empek 2, nggak usah banyak-banyak 2. Nah berarti Bapak harus mengurangi konsumsi apa tuh? Karena empek-empek itu digoreng, berarti minyak kan. Oh, udah makan gorengan nih hari ini, ya udah, kalau makan gak usah makan gorengan lagi, kan udah makan gorengan tadi. Jadi dibatasi. Itu tipsnya. Itu dikendalikan selama itu. Kita tuh kalau mau bagusnya ya, dalam 1 minggu kita ngikutin, ada nih free 1 hari yang kita boleh makan apa aja, tapi tetap terbatas kayak gitu, biar kita juga merasa senang buat ngikutin ini. Jadi jangan jadikan ini beban, tapi bikinlah ini tuh menyenangkan buat kita. Caranya mana? Kita sendiri yang atur. Pengennya bagaimana? Misalnya sukanya pengen makan ini nih. Ya udah, kalau pengen makan ini, kalau mau sehat dibatasi. Kalau mau sehat, kalau makan ini besok nggak usah makan ini, atau enggak nanti siang nggak boleh makan ini, seperti itu. Jadi pintar-pintar mengatur makanan yang akan dikonsumsi. Karena itulah tadi sangat berpengaruh bagi kita. Makanya dari dini harusnya kita tuh harus memang benar-benar harus menjaga apa yang kita konsumsi, karena ini tuh bersifat menahun. Kita tuh terjadinya diabetes ini bukan karena kita makan 1 kali makan gula banyak langsung diabetes, enggak. Dia karena keseringan bertahun-tahun, akhirnya lah dia jadi itu. Si insulin yang berusaha bekerja keras untuk memproduksi insulin, karena kayak disuruh dia kerja keras gitu kan, capek, akhirnya dia rusak lah dia. Sama kayak mesin, kalau sering dipakai rusak lah dia. Sama tubuh juga seperti itu. Kalau sering digunakan yang gak baik, tetaplah dia rusak. Seperti itu. Kan sebenarnya kalau yang makan seperti saya gini juga kan bukan saya doang, mungkin orang lain juga banyak yang makan seperti apa yang dia mau, apa yang dia makan. Iya. Sama aja seperti saya. Bahkan mungkin saya merasa gampang makan dan banyak makanan juga baru-baru ini. Kalau dulu mah, kalau misalnya kalau dari kita dilahirkan di kampung, mungkin makanan juga tidak sebanyak sekarang kali Pak. Soalnya ya dulu makanan pasar Lima Sempurna itu jarang nemu. Saya setelah sekarang aja mungkin buka kantin berapa tahun ini, 10 tahun ini. Ya seharusnya kan karena kalau sering pergerakan ya, kita bukan harus kena gitu kan. Makanya saya bilang ngiri, orang lain juga banyak yang makan banyak seperti saya. Iya. Kenapa kok saya harus kena? Sedangkan mungkin orang lain udah senangnya dulu dari kecil. Orang misalnya yang sekarang ya, orang yang keluarganya mampu dari awal, mungkin dari kecil itu dikasih minum susu, dikasih minum itu, sampai umur misalnya ke 17 tahun, dia makanannya normal, mungkin pas saat Lima Sempurna bisa. Nah saya belum tentu seperti itu, dan bisa dibilang tidak. Dan saya nemu makanan sekarang enaknya baru mungkin 10 tahun ke sini. Iya. Kenapa? Tapi kok kenapa saya bisa kena gitu kan? Oh gitu. Ada faktor risiko namanya. Faktor risiko tuh yang menyebabkan kita tuh bisa terjadi DM. Ada di sini ini. Apa? Pertama, berat badan berlebih, jelas. Karena kalau berat badan berlebih, ini. Tapi kan bukan. Sekarang mau berlebih gimana? Yang gemuk dari saya juga banyak. Iya, memang betul. Dan tidak hanya itu loh Pak. Nih, saya jelasin ya satu-satu. Berat badan berlebih, Bapak itu normalnya
setelah saya hitung, normalnya Bapak itu berat badan ideal itu 68,9 kg. Jadi idealnya Bapak dikatakan ideal kalau berat badan Bapak itu 68,9 kg berdasarkan tinggi badan sama berat badan. Kayak gitu. Sekarang 68,9, berat badan Bapak sekarang 83 kilo. Berarti lebih ya. Berarti Bapak harus turun berapa kilo tuh? Sekitar. Tapi kan banyak yang gemuk daripada saya, umurnya daripada saya iya, juga. Iya, betul. Yang kedua apa? Kurang aktivitas fisik. Kalau itu melin. Sebenarnya aktivitas fisik juga saya masih banyak bergerak daripada duduk manis. Iya. Itu juga karena apa? Kalau misalnya itu energi kita. Cuman mungkin kalau olahraga saya bisa cuman sekian persennya. Kalau dalam satu hari suruh olahraga mungkin 0%. Iya, harus. Makanya kita tuh harus diseimbangi antara makan sama olahraga. Itu kan anjuran pedoman gizi seimbang kan, makan satu isi piringku, kemudian diimbangi sama olahraga, aktivitas fisik namanya. Kemudian apa? Kolesterol tinggi. Tinggi nggak kolesterolnya Bapak? Sebenarnya untuk saat ini enggak. Kemarin waktu ngecek? Waktu saya ngecek ya normal. Normal. Saya kolesterol saya nggak pernah tinggi. Kalau saya pun misalnya saya datang berobat ke dokter, ke rumah sakit ya, diperiksa itu normal aja. Bermasalah saya cuman ya itu cuman di gulaan aja yang tinggi. Kalau riwayat penyakit jantung? Nggak punya. Orang susah mah ada penyakit jantung. Iya, orang kampung di desa ada penyakit jantung. Bisa jadi Bapak ada hipertensi. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi nggak pernah. Nggak pernah. Kalau suka makan yang tinggi gula, tinggi garam sama tinggi minyak itu ya, sudah pasti. Mungkin itu ya 95%-nya yang dimakan itu aja. Karena kita atau saya pribadi atau keluarga pun kalau makan nggak pernah berbayang ke situ, pikiran ke situ. Itu ada, gue mau pasti dimakan gitu kan. Bisa jadi juga karena genetik Bapak. Genetik apa itu? Genetik itu bawaan lahir. Bawaan lahir biasa kita bukan orang kaya sih. Iya. Dari dulu jadi nggak tahu, nggak ada yang namanya lahir atau kakek atau maksudnya penyakitnya apa sih meninggal itu kan? Orang mungkin Bapak dulu orang tuanya pernah ada riwayat DM gitu kan, atau diabetes. Nggak ada. Atau enggak neneknya itu bisa tuh Pak. Kalau neneknya dari sana. Nah bisa jadi itu tuh bisa jadi faktor genetik namanya. Jadi kalau nggak turun ke anak, ke cucunya, kalau nggak turun cucunya ke cicitnya kayak gitu. Itu namanya. Jadi salah diturun-turunin. Nah memang begitu Bapak. DM tuh itu yang namanya genetik. Jadi itu faktornya nggak bisa diubah. Karena saya nggak tahu itu turunan atau bukan ya, atau memang karena memang ada ya seperti itu turunan. Karena kalau dibilang turunan tidak pernah tahu kakek saya apa nenek saya yang dulu juga nggak pernah tahu. Makanya itu juga sebagai salah satu faktor. Kalau Bapak tanya, kalau penyakit turunan itu bisa dihindari? Nggak bisa, karena itu nggak bisa diubah. Itu nih Bapak nih DM, Bapak harus menjaga pola makan anak-anak Bapak. Kenapa? Itu bisa turun. Itu harus jaga. Nih, anak-anak Bapak nggak boleh makan makanan yang manis, bukan nggak boleh, dibatasi semua. Karena itu penyakit keturunan, bisa turun gen. Kalau turun itu emang langsung dari nenek ke cucu, nggak lewat bapak dulu? Bisa. Misalnya itu fleksibel, bisa ke misalnya orang tua, anaknya bisa. Kalau nggak anaknya, belum pasti juga. Kalau nggak anaknya, cucunya. Kalau nggak cucunya, makanya kalau misalnya udah punya riwayat penyakit DM, berarti bapak harus menjaga asupan makan keluarga. Itu yang penting. Karena itu faktor genetik, gen. Susah juga ya. Iya emang. Sedangkan kalau misalnya makan durian aja, kalau satu belum kenyang itu bisa 5 satu orang dalam satu hari. Nah itu dia. Apalagi si Erik tuh mulutnya nggak mau diam. Harus dijaga. Pantesan ya si kakak itu semenjak kenal kamu. Harus. Suruh makan juga, udah segini aja katanya. Tapi kan saya kalau ngelihat anak makan begitu malah khawatir. Enggak. Sebenarnya sih gini, kita kan orang awam dari kampung. Orang kampung itu kadang-kadang berpatokan dengan orang makan banyak itu kuat. Sehat, iya. Kalau sehat belum tentu lah. Iya, tapi patokannya orang makan itu kuat. Nah sehat dia di nomor sekian kan. Karena sehat makannya aja banyak. Tapi kan untuk orang misalnya kedokteran atau ahli gizi atau apa itu di kedokteran mungkin tidak bagus. Iya. Karena yang bagus itu yang porsinya mungkin standar kali ya. Iya.
Jadi mungkin 4 sehat 5 sempurnanya harus semua dalam satu harian. Sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi pedoman gizi seimbang, isi piringku yang kemarin saya sudah jelaskan. Nah, kenapa semua harus dibatasi begitu? Karena itulah tadi, kita punya kebutuhan masing-masing. Saya sudah hitung kebutuhan Bapak di sini. Kalau saya enggak sih, Mbak, sekarang lagi mumpung ada. Mumpung ada dimakan. Dimakan. Nih, kemarin saya udah hitung kebutuhan Bapak nih. Kebutuhan Bapak sehari mana nih? Nih, energi. Saya udah hitung nih kebutuhan Bapak. Bapak mengkonsumsi minimal energi Bapak tuh 2170 kilokalori per hari. Kalau protein dihitung 54,2. Kalau lemak itu 60,2 gram. Karbohidrat itu 352,6 gram. Nah, berdasarkan yang sudah dihitung kemarin kan Bapak, saya pernah recall Bapak kan yang tanya makan-makan Bapak kemarin. Nah, itu saya bandingin nih asupan sama kebutuhan. Ternyata nih, Bapak itu normal, kalau energi normal. Yang lebih tuh di protein. Bapak lebih mengkonsumsi protein sama lemak. Karbohidratnya kurang. Yang kemarin ya, yang Bapak makan nasi goreng kambing itu loh. Nah, itu tuh kalau misalnya setelah dihitung-hitung apa yang Bapak makan, ternyata Bapak itu energinya cukup, tapi protein sama lemaknya lebih. Jadi karbohidratnya kurang. Seperti itu. Jadi ada hitungannya, bisa dihitung. Makanya tadi nih bisa jelaskan di sini. Ada namanya daftar bahan makanan penukar. Misalnya nih Bapak nggak tahu nih, Bapak kan nggak mungkin setiap hari harus ngitung saya makan berapa ya gitu kan, nggak mungkin kan. Makanya ada yang namanya daftar bahan makanan penukar. Di sini tuh udah ketulis nih semua kandungan kalori yang hampir mirip. Misalnya ini kan sumber karbohidrat. Bapak habis makan nasi putih. Mana nasi putih? Nasi beras lah, itu kan beras. Kalau 175 kalori setara dengan 100 gram beras atau 3/4. Nah gini, ini kan nasi yang saya makan dalam satu hari 3 kali makan. Kamu tahu gak literan beras? Iya. Nah saya itu seharusnya makan nasi putih itu dalam satu hari. Ini kan udah kena sekarang ya. Sekarang itu udah kena, itu kita harus mengobati, bukan memperbahas yang udah masuk ke diri saya. Iya. Nah sekarang ini saya ini kan udah kena. Baiknya untuk yang dimakan kita standar makannya itu pagi sebelum jam 9, siang setelah jam 1, mungkin duhur ya gitu, setelah sholat duhur. Nah kalau sore atau malam. Untuk saya pribadi makan dalam satu hari bisa 3 atau 4 kali. Iya, boleh. Nah boleh. Mungkin sekarang di standar porsinya kali ya. Oh, standar porsi. Standar porsi sudah standar banyaknya gitu kan yang dimakan. Karena untuk saat ini saya kalau nggak kepepet, saya nggak pernah makan nasi putih itu untuk beberapa hari ini. Mungkin udah 2-3 bulan. Nah sekarang kalaupun udah diganti dengan nasi merah, berapa banyak sih yang harus saya makan? Berapa banyak? Dan berapa, misal kalaupun makan daging, apakah boleh makan daging dalam satu hari 3 kali makan? Apa 2 kali makan? Karena untuk saat ini seperti apa yang saya mau dimakan terus. Yang penting saya intinya nggak manis. Boleh. Nah untuk minum gula pun saya sampai saat ini mau minum gula, misal kayak tadi dikasih es campur, itu masih was-was. Karena kenapa? Kan gula yang itu yang apa susu sih yang manis. Bukan yang diabetes sana itu kan saya juga punya. Itu sama aja. Karena saya juga sebenarnya udah pingin berhenti minum susu yang berhubungan dengan manis gitu kan, terkecuali memang gula saya yang itu gitu kan. Nah mungkin ini saya nggak mau makan sore. Misalnya kalau nasinya misalnya habis yang merah, diganti dengan apa? Boleh. Kalau misalnya Bapak nggak mau makan nasi merah, boleh diganti sama roti. Bisa nih, ini. Roti sekarang gini, saya makan roti itu pakai pengembang. Kalau terlalu, kata dokter yang ahli gizi, bermasalah di lambung. Oh ya, Bapak punya gas. Jadi bermasalah kan di lambung. Roti tawar Pak maksudnya? Iya, roti tawar, bener roti tawar itu kan itu pakai pengembang. Nah kalau misalnya nggak dibakar sampai agak-agak bosong gitu ya, itu juga kan masalah di lambung. Saya makan roti itu sebenarnya udah nggak mau.
Tapi karena juga faktor sayang kadang-kadang geletakan, saya makan. Tapi nggak apa-apa, asal nggak, kan semua tuh sudah punya porsinya masing-masing. Jadi tubuh tuh sudah punya porsinya masing-masing. Kan saya nggak pernah ngitungin porsi ini roti ini berapa. Makanya, maka seperti dari itu. yang tadi kamu bawa itu roti ada, saya suka, saya makan. Padahal itu peraturannya, atau kalau ngelihat kamu peraturannya yang saya makan seperti di situ aja tadi es campur aja udah semangkok gede. Iya. Nah, betul. Belum nanti tadi di Gidung saya dalam berapa jam aja udah minum jus 2 gelas. Iya. Di sini udah minum lagi es campur semangkok gede. Di situ tadi saya udah makan roti 2. Nanti meleng lagi ada durian gue makan lagi gitu kan. Iya betul. Nah seharusnya mungkin itu boleh dimakan. Cuman harus ada yang morsiin kali ya. Iya. Bapak boleh makan ini cuma secuil. Iya. Ini boleh makan ini cuma secuil. Nah gitu. iya betul. Sama. Nah untuk yang morsiin makanan itu. Nah makanya saya bilang, Bapak boleh makan roti? Boleh. Memang kata dokter nggak boleh, asal nggak berlebihan. Berapa? 2 lembar. Maksimal 2 lembar. Nah ini makan roti. Makan roti. Roti itu 2 lembar gini ya? Maksimal. Nih, saya makan roti pagi-pagi bakar 2. Dah. Buat dia 1, selepek, buat saya Erik 1. Ini tuh nggak dimakan sampai siang. Saya bolak-balik saya makan lagi. Nah iya. Karena kan takut mubazir. Harus itu Pak, harus bener-bener. Karena apa? Inilah susahnya dalam pengaturan makan ini. Sebenarnya yang paling susah dalam gizi itu pengaturan makan. Ketika kita dilarang mengkonsumsi sesuatu, itu yang paling berat sebenarnya. Karena godaan itu terlalu besar, Pak. Godaan, yang penting godaan. Harus bisa tahan-tahan godaan. Makanya saya bilang, maksimal makan berapa? Nasi 100 gram. Misal, tapi 100 gram ini bisa 3 kali makan. Makanya kita tuh dalam 100 gram itu siapa banyak sih? Kalau Bapak tahu satu mangkok cuci tangan tuh nggak sih? Nah, iya. Satu mangkok itu loh. Kalau misalnya beli di nasi Padang tuh ada mangkoknya. Iya, ceplokan lah, ceplokan. Nah. Itu buat 3 kali makan segitu. Iya. Bisa hidup gue segitu. Bisa. Kalau saya mah sekali makan loh yang nasi putih itu 2 ceplok loh. Makanya Bapak pantesan dia ngikutin kamu kali. Makanya kayak gitu Bapak. Nah, tapi kalau misalnya nih Bapak nggak kenyang, bisa diseling sama apa? Buah itu kalorinya kecil. Jadi Bapak mau makan buah sampai kenyang juga tuh. Nih, kalorinya Bapak mana? Buah apa? Buah, semua buah. Jadi sebenarnya Pak, kalau dibilang makanan apa yang paling baik, semua makanan itu baik. Tapi satu catatannya, perpaduannya sama apa? Misal Bapak bilang beras merah makan nasi merah itu bagus. Memang betul bagus. Tapi kalau Bapak makan nasi merah digoreng sama minyak udah itu tok, ya nggak bagus. Itu bukan makanan sehat namanya. Tapi kalau misalnya Bapak bilang ayam itu bagus, memang betul ayam bagus, tapi kalau cuma Bapak makan ayam saja itu nggak bagus. Jadi semua makanan itu bagus, asal perpaduannya tepat. Maksudnya apa? Pas makan ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, itu baru namanya makanan yang seimbang. Nih gini, ini kamu di sini ada beberapa buah. Ini setara sama ini, setara sama ini, setara sama ini, itu maksudnya. Tapi saya ini nggak pernah malas nih makan. Nah, pisang Ambon. Pisang Ambon itu ini kalau dimakan berasa ke perut, langsung kembung. Ini juga nanas. Iya nanas. Ini juga. Memang ada pemilihan buah yang. Ini masih mending saya makan. Iya. Iya boleh. Jadi stroberi juga enggak. Makanya kayak ini kan berapa nih pepaya? Pepaya itu satu potong besar 110. Banyak gak? Banyak. Bapak kenyang nggak makan ini? Kenyang. Jadi kalau misalnya Bapak nggak kenyang sama makan nasi, bisa dipakai buah. Buah itu kalorinya kecil. Kalorinya cuma 50 kalori. 50 kalori. Bapak makan 2 potong besar pepaya sama dengan Bapak makan 1 ceplok nasi. Seperti itu. Makanya pemilihan makanannya tadi yang harus diperhatikan. Oh, mana bisa hidup makan dengan 1 centong gitu? Bisa. Kalau Bapak pintar pilih makanan yang kayak apa? Kentang. Misalnya apa nih? Kentang 2 buah sedang itu 210 gram. Itu setara sama 1 ceplok nasi. Bapak nggak kenyang makan 1 ceplok nasi, ya udah nggak usah makan 1 ceplok nasi, makan kentang aja 210 gram. Tapi harus disimbangin apa? Tapi harus ada apa? Harus ada protein. Misalnya bisa dikombinasikan sama apa ya? Ayam enggak, telur bisa mungkin, atau apa gitu. Protein, ini protein bisa diselangi sama apa? Mau proteinnya, mau pakai telur boleh, kentang sama telur jadi. Mau pakai apa? Tempe boleh.
Jadi intinya jangan hanya makan satu, makan itu harus beragam. Sayur, 1 piring sayur maksimal setengahnya, minimal setengahnya. Sayur itu kalorinya juga kecil. Bapak nggak kenyang nih makan nasi, sayurnya dibanyakin. Karena sayur bikin kenyang. Sayur itu kalorinya kecil. Yang bikin kalorinya gede itu apa? Protein, lemak, protein, lemak, karbohidrat. Itu kalorinya gede. Yang kecil itu sayur dan buah. Susu itu kalorinya gede. Nah, ini kamu bilang katanya tadi sayur. Saya juga sering mendengar ini atau mitos atau memang udah uji klinis apa udah gimana. Kadang-kadang orang seperti saya suka merasakan, misalnya kalau kebanyakan makan sayur hijau, nanti asam urat. Ya itu juga nggak tahu mitos, nggak tahu apa memang, atau nggak tahu fakta. Coba. Kalau sayur hijau, kalau yang bagus sih emang sayur hijau sih bagus. Cuman kalau misalnya dibilang banyak bisa bikin asam urat enggak? Tergantung. Masa kadang-kadang gini, bayam, kangkung. Itu katanya nanti asam urat, nanti rematik kata gitu. Termasuk kacang-kacangan. Oh, kalau kacang-kacangan ya bisa jadi. Kalau kacang-kacangan iya, kenapa? Dia tinggi purin. Kalau sayur enggak. Kalau kacang-kacangan saya iya kan. Karena saya juga kemarin belajar katanya iya. Yang asam urat itu dari kacang-kacangan. Makanya kacang-kacangan juga harus dibatasi. Tapi kalau dari sayur sepertinya tidak. Karena saya dianjurkan sekali untuk makan sayur. Pokoknya makan sayur yang cerah gitu, yang wortel, ada bayam, wah itu tuh the best. Jadi harus semua ada porsinya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar memilih bahan makanan. Kalau misalnya Bapak tuh nggak kenyang makan ini, bisa diganti sama yang lebih kenyang, yang nilai gizinya setara tapi tingkat kekenyangannya beda. Ini nilai gizinya setara nih, tapi lebih banyakan ini daripada ini, tapi nilai gizinya sama. Ya udah. Misalnya nggak kenyang makan ini, ya udah makan yang banyak. Kayak tadi. Jadi itulah enaknya di kita. Selalu ada solusi. Sekarang baru-baru diet ya. Jadi kalau misalnya pengaturan makan juga, kalau misalnya Bapak nih kalau bisa bikin jadwal. Kalau bisa bikin jadwal ya. Pagi setiap jam sekian makan, setiap jam sekian makan. Jadi aturannya 3 kali makan utama, makan besar, 2 kali selingan, itu standarnya. Saya pagi jam 7, jam 8, terserah jam berapa pagi makan roti apa terserah, itu makan besar ya. Yang saya maksud makan ringan tuh kayak buah atau enggak cemilan, tapi cemilan sehat gitu. Mungkin gini ya, karena perut kita kan dulu ya, mungkin kalau dari dulu tidak ada sarapan. Kita jam 7 aja apa jam setengah 8 apa jam 6 sebelum sekolah udah makan nasi. Iya, kita kalau di desa emang seperti itu. Kita bangun tidur, mandi, makan, berangkat sekolah. Jadi makanannya ya kalau nggak makan nasi katanya nggak makan. Sekarang kalau misalnya habis makan nasi terus makan singkong atau ubi atau pisang, ya tetap aja lapar perutnya. Nggak kena kalau nggak kena nasi. Itulah. Sama dengan saya juga sekarang. Kita kadang-kadang makan mie masih dicampur nasi karena kebiasaan gitu kan. Ini kayak sekarang nih, saya kalau lambat biasa mungkin jam 1 udah makan siang ya. Saya padahal pagi kadang-kadang sebelum jam 8 atau jam 9 udah makan. Udah makan siang. Nanti misalnya makan siang itu lambat sampai ke setengah 3. Nanti apa timbulnya? Gemeter. Iya. Gemeter kayak panas gitu, kayak mau meriang. Tapi saya makan ya. Standar makan, terus minum teh manis, teh tawar, teh panas, keringetan, udah hilang tuh. Kenapa Bapak mau tahu kenapa bisa lambat makan langsung gemeter gitu? Gini, Bapak kan punya MAH ya. MAH itu iritasi pada lambung, lambungnya luka. Jadi kalau misalnya Bapak lambat makan, jadi di lambung itu ada namanya gas atau asam. Nah, asam itu yang mencerna makanan. Yang tadi udah dilihat ya gambarnya pas makanan masuk. Nah, dia langsung masuk ke lambung. Di lambung itu dicerna. Kalau misalnya Bapak lambat makan, si lambung ini bekerja 24 jam.
dia tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan sekarang pun kita tidur pun si lambung ini tetap bekerja. Kalau misalnya makanan masuk, Bapak lupa makan, apa misalnya telat makan, si lambung ini kerjain apa? Gak ada, dia ubuk-ubuk itu. Makanya lambung Bapak yang udah sakit, terus kerjanya nggak ada gitu kan, yang harusnya dia kerja, akhirnya itu tadi bikin itu memberikan sinyal kepada kita kalau kita tuh harus makan. Udahlah lambungnya sakit, telat makan, tambah sakit lah lambungnya. Apalagi kalau baru lapar banget tapi makannya yang pedes. Udah kebayang nggak kalau misalnya luka tiba-tiba kena cabe, pedes gak? Pedes, jelas. Makanya kalau misalnya orang mah harus membatasi asupan yang pedes-pedes, yang merangsang, yang kira-kira kerasa pedes itu harus dibatasi. Karena itu tadi, udahlah luka dikasih pedes, tambah pedes lah lambungnya, sakit lah lambungnya, kayak gitu. Berarti kalau misalnya orang diabetes sama orang lambung itu nggak bisa diet? Bisa, asal Bapak tuh harus pinter-pinter mengatur pola makan sama jadwal makan. Itu yang tadi saya jelaskan, atur pola makan. Apa sih jadwal makan dulu lah? Jadwal makan pagi, siang, malam. Di antara pagi sama siang kasih tuh makan apa, cemilan. Di antara siang sama sore cemilan gitu. Ini jadi harus teratur. Kadang-kadang mau tidur aja nih, perut kelak. Iya. Bangun masak mie. Udah masak mie, telur 2 apa 3 telurnya habis. Baru tidur lagi. Padahal itu belum turun dari tenggorokan. Makanya harus itu tuh yang harus diperhatikan Bapak, karena itu yang bikin Bapak tuh tiba-tiba ada sakit yang lain gitu, sakit lagi, gejala lagi gitu. Harus diperhatikan itu karena posisinya sekarang Bapak lagi tidak sehat gitu kan. Maksudnya Bapak tuh punya penyakit gitu kan. Jadi makanya itu yang harus diperhatikan, kecuali kalau memang Bapak sehat. Tapi sebenarnya walaupun orang sehat juga tetap harus dijaga sih. Cuman karena Bapak lagi sakit, lebih harus diperhatikan lagi supaya tidak muncul komplikasi seperti yang saya jelaskan. Karena itu tadi, kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya Bapak tuh tidak peduli mau makan sesuka Bapak, apa yang terjadi? Banyak, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa ke mata dia, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke saraf, bisa stroke orang juga. Salah satu komplikasinya bisa jadi stroke. Makanya harus diperhatikan baik-baik kalau mau sehat itu. Makanya orang bilang sehat itu mahal, jelas. Makanya kalau udah tahu sakit harus pintar-pintar jaga asupan makan, harus pintar-pintar menerapkan pola hidup sehat, kayak gitu. Kalau misalnya merasa ada hambatan, apa nih hambatannya? Nggak bisa nih makan segini nih, nggak bisa diganti. Atau hambatannya apa? Mungkin Bapak ngerasain apa nih? Susah nih kalau ngikutin jadwal, harus gimana dong? Ya udah, yang penting mah di setiap waktu Bapak makan, nggak boleh telat makan. Kalau nggak pasang alarm aja biar nggak lupa. Sebenarnya sih nggak lupa. Justru karena mungkin ini karena kebanyakan makan. Cuman makannya mungkin memang karena nggak teratur. Sama porsinya sebenarnya. Perpaduannya juga. Ini kadang-kadang makan karena pempek. Makanannya harus sekenyangnya. Makan pempek. Kalau pempeknya pempek kosong, itu bukan makanan sehat. Tapi kalau ada telurnya, itu bisa makanan sehat. Cuman dia kalorinya lebih tinggi karena dia digoreng. Jadi semua harus dipadukan. Ada kan yang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Ada protein, lemak, karbohidrat. Kalau cuma ada protein sama lemak, itu bukan gizi seimbang. Kalau hanya karbohidrat saja, itu bukan gizi seimbang. Indomie itu bukan gizi seimbang karena isinya apa? Cuma karbohidrat sama lemak. Kayak gitu. Jadi harus diimbangi. Kalau ditanya makanan apa yang sehat, semua makanan sehat asal perpaduannya tepat. Nggak ada makanan yang nggak sehat. Asal jumlahnya tepat, perpaduannya tepat, gitu. Gimana, siap? Insya Allah. Kita lanjut. Bapak siap buat menjalankan diet itu? Kayak pengaturan jadwal makan? Atau Bapak punya hambatan nggak kalau misalnya? Ini kan kemarin kan udah dapat edukasi Bapak. Nah, Bapak udah merubah apa? Apa yang sudah Bapak rubah? Kalau menurut saya sih udah banyak yang dirubah. Apa tuh? Ya mungkin cuma karena saya diabetes, jangan kebanyakan manis, ngurangin gula-gula itu aja. Ngurangin gula. Itu menurut saya ya. Iya. Cuman menurut
Seharusnya. Menurut yang seharusnya nggak tahu benar atau enggaknya. Tapi olahraga? Olahraga alhamdulillah nggak pernah. Padahal itu loh juga yang penting. Olahraga penting. Kalau bisa sehari 15 menit nggak lama kan? Atau nggak sehari 30 menit? Atau nggak kalau misalnya berat banget 30 menit, 15 menit lah satu hari. Pagi-pagi atau nggak itu ada lari-larian tuh, lari-lari boleh. Minimal lah setiap pagi. Nggak berat kok. Kalau mau sehat itu nggak berat asal kita. Kalau mulai hari Senin. Yang penting kitanya ngejalaninnya ikhlas, tidak tertekan gitu kan. Kalau mau sehat itu nggak ada yang berat. Kalau kita enjoy aja ngejalan santai. Insya Allah. Nih saya punya beberapa anjuran untuk memperbaiki kebiasaan makan. Kan Bapak tuh suka makan makanan yang gorengan ya. Itu batasi makanannya tinggi lemak sama tinggi garam, tinggi natrium maksudnya. Jadi makan gorengannya mungkin cuma satu sehari ya? Tergantung gorengan apa. Pempek ya satu. Kalau misalnya pempek yang satu bulat itu. Kalau bakwan pagi-pagi bakwan jagung paling 5. Bakwan jagung isinya cuma jagung doang. Jagung karbohidrat loh. Jagung sama paling kol sedikit, daun bawang gitu. Iya, jagung isinya jagung, daun bawang kandungan gizinya sedikit banget. Jadi jagung sama tepung. Oh, itu cuma karbo doang, itu nggak sehat. Tapi kalau pempek ada telurnya, kan ada protein dalamnya, ada lemaknya di dalamnya, itu sehat. Tapi kalau pempek kosong itu nggak sehat. Apa yang nggak sehat? Yang tidak lengkap. Kemudian kurangi konsumsi kopi. Kenapa? Bapak itu kan mah juga. Kopi itu bisa meningkatkan asam lambung. Jadi kalau misalnya walaupun itu kopi dibentuknya misalnya dalam arti kata di kue. Kopi kue. Misalnya di kue bisa ada kopinya nih, rasa-rasa kopi itu juga nggak boleh. Iya. Bukan nggak boleh sih, boleh, cuman nggak boleh terlalu banyak, dibatasi. Misalnya Bapak keseringan minum kopi 1 liter misalnya kan, ya udah dibatasi. Kalau kopi sih saya kurang. Ya dalam seminggu aja mungkin cuma sekali. Nah, bagus. Itu pun kalau mau, kalau enggak ya cuman kopi kok kan nggak dikasih gula. Kurangi konsumsi makanan yang pedas. Nggak suka makan pedas. Sebenarnya kalau pedas mah dibilang suka nggak suka ya memang harus ada pedasnya kalau makan. Iya, tapi bukan pedas yang berlebihan ekstra, gitu kan. Nggak apa-apa. Pedas standar lah. Mulai mengatur jadwal makan. Jadi pengaturan jadwal makan harus diperhatikan juga karena tadi ya Bapak kalau misalnya telat makan langsung gemeteran. Ya mungkin ya itu karena sisanya bukan tidak ada yang ngatur ya, karena seperti saya kan ya lapar ya makan, nggak lapar ya nggak mau ya diam. Iya nggak boleh gitu dong. Sebenarnya kan mungkin kalau yang bagus ya katanya pagi makan, nanti setiap 3 jam atau 2 jam ada cemilan. Iya makan, tapi cuman yang sehat gitu. Terus bisa diganti cemilan, misalnya kan cemilan kayak gorengan-gorengan itu bisa diganti sama buah yang bikin kenyang. Siapa tahu apa nggak kenyang kan, bisa diganti sama buah. Kurangi konsumsi makanan yang ringan kayak kerupuk-kerupuk tuh yang ciki-ciki itu kan, mungkin yang kayak gitu-gitu dikurangi. Nggak juga. Satu yang penting, kurangi merokok. Rokok sih relatif ya, kalau ngerokok saya bukan orang perokok yang harus ngerokok berlama-lama ngerokok. Cuman memang habis makan itu wajib. Nah itu dia. Kalau bisa dikurangi pelan-pelan, kalau bisa lagi berhenti. Kalau orang lain kan kalau perokok mungkin sehari bisa sebungkus ya. Iya. Kalau saya sebungkus bisa 5-6 hari. Iya, bagus. Kalau bisa. Saya memang dari dulu pun seperti itu, bukan orang yang perokok. Orang ngerokok kita ngerokok lama-lama. Cuman ya itu sehari dalam 20 batang itu bisa sampai 5 atau 6 hari. Apakah itu telepon Bapak ya kan? Enggak sih, udah tuh. Itu aja. Pokoknya mungkin terima kasih ya masukannya. Mungkin insya Allah ke depannya biar kita lebih baik. Ikutin sesuai anjurannya. Sesuai anjurannya dan udah. Ditunggu perubahannya. Ya ditunggu. Oke. Udah tutup. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya, udah.